Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, umurnya 15 sampai 64 tahun umumnya, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi, yang disebut pengangguran, orang yang waktu bekerja dan ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya, itu yang disebut pengangguran. Semisal, ada orang yang berumur 20 tahun yang sedang kuliah, tidak bekerja, maka itu bukan termasuk pengangguran. Jika ada anak yang berusia 10 tahun mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan, maka tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Jadi, pengangguran itu didefinisikan orang yang masuk dalam angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan, itu yang disebut pengangguran. Macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, artinya secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan, dia tidak mempunyai penghasilan, baik sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi, artinya dia bekerja tapi tidak dalam waktu yang standar. Misalnya, kerjanya 10 jam tapi dia hanya bekerja 5 jam. Berarti 5 jam yang lainnya termasuk pengangguran. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Artinya, pekerjaan itu ada pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Contohnya, bekerja di sektor pertanian. Biasanya, buruh di pertanian itu bekerja di waktu musim tanam dan ketika musim panen. Di antara musim tanam dan musim panen, maka mereka menganggur. Dan yang terakhir itu ada pengangguran setengah menganggur. Artinya dia bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi. Bedanya itu kerja memang setengah atau memang sedikit, lebih sedikit. Jenis-jenis pengangguran, yang pertama pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya dia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian mengkaji pekerjaan baru. Biasanya karena tidak cocok dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang diakibatkan PHK atau siklus ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran struktural, bisa jadi dengan situasi ekonomi. Kemudian ada pengangguran teknologi, artinya pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Selanjutnya ada dampak pengangguran, ada 11 dampak. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Nomor 6, kegiatan distribusi kurang lancar. Nomor 7, terjadi kemiskinan. Nomor 8, kurang gizi. Nomor 9, tidak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, nomor 11, yaitu upah rendah. Penyebab pengangguran, nomor 1, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Nomor 2, turunnya pengeluaran total dan output. Nomor 3, perubahan teknologi. Nomor 4, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Nomor 1, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Nomor 2, menginformasikan lowongan kerja. Nomor 3, memberikan pelatihan kerja. Nomor 4, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nomor 5, meningkatkan peredaran modal usaha. Nomor 6, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, transmigrasi. Selanjutnya, ada pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada 2, yaitu 1, pengangguran jabariyah atau terpaksa,
Artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran hiyariyah atau pilihan. Solusi pengangguran perspektif ekonomi yang pertama ada mekanisme individu, yang kedua ada mekanisme sosial ekonomi. Terima kasih.